Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah azan pitu di Masjid Agung Syang Cipta Rasa Cirebon. Azan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk segera melakukan ibadah sholat. Bagi kita yang berada di negara dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam, tentu mendengar suara azan berkumandang bukanlah hal yang aneh. Karena hampir tiap waktu sholat tiba akan dikumandangkan di musola ataupun masjid oleh seorang muazin. Namun tahukah Anda jika di salah satu masjid di daerah Cirebon memiliki tradisi unik dalam mengumandangkan azan? Berbeda dengan seperti lazimnya di masjid lain di mana saat mengumandangkan azan dilakukan oleh satu orang muazin. Di Masjid Agung Syang Cipta Rasa yang merupakan masjid tua yang dibangun oleh Wali Songo ini, menyuarakan azan dilakukan oleh muazin sebanyak 7 orang. Kumandang azan yang dilakukan oleh 7 orang secara bersama-sama ini dikenal dengan istilah azan pitu. Kegiatan ini telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih tetap dipelihara. Hanya saja jika dulu kumandang azan pitu dilakukan pada setiap menjelang waktu sholat tiba. Tapi kini kegiatan tersebut dilakukan hanya pada pelaksanaan sholat Jumat saja. Masjid Agung Syang Cipta Rasa merupakan masjid tua di Cirebon yang telah berdiri sejak abad ke-15 Masehi. Berdirinya masjid ini atas prakarsa Sunan Gunung Jati yang membutuhkan bangunan ibadah sebagai tempat penyebaran agama Islam. Pembangunan masjid dimulai dengan dipimpin oleh Sunan Kalijaga yang merupakan salah seorang Wali Songo. Untuk menjalankan perintah Sunan Gunung Jati dalam membangun Masjid Agung, Sunan Kalijaga juga dibantu oleh Raden Sepat yang berasal dari daerah Demak. Pembangunan tersebut berlangsung dengan mempekerjakan gabungan rakyat dari Cirebon, Demak hingga Majapahit. Maka berdirilah Masjid Agung dalam waktu hanya semalam saja. Menurut sumber cerita yang berkembang di masyarakat Cirebon, kisah tentang terjadinya kumandang azan pitu berawal dari adanya wabah penyakit aneh yang melanda rakyat Cirebon pada waktu dulu. Wabah penyakit tersebut telah menimbulkan banyak korban muazin serta jamaah yang biasa sholat di dalam Masjid Agung. Kejadian aneh yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan ini tentu saja sangat merisaukan pikiran Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana yang merupakan tokoh masyarakat dan pemimpin Cirebon saat itu. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata wabah penyakit aneh yang selama ini menyerang rakyat Cirebon akibat dari racun menjangan wulung yang merupakan suruhan dari Megananda dengan maksud meneror kaum muslim di Cirebon. Syang menjangan wulung yang sakti tersebut bertengger di atas kubah atau yang biasa disebut memolo masjid sambil menebarkan wabah racun sehingga banyak korban berjatuhan terutama para jamaah masjid. Dengan sombongnya dia berkata bahwa tidak akan ada siapapun yang dapat mengalahkan kesaktian yang dimilikinya. Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati berusaha untuk menemukan cara untuk mengatasi wabah penyakit yang disebarkan oleh racun menjangan wulung tersebut. Hingga akhirnya ditemukanlah cara untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh tokoh jahat itu, yaitu dengan melakukan kumandang azan pitu. Maka dilakukanlah kumandang azan secara bersama-sama oleh 7 orang muazin. Setelah terdengar kumandang azan pitu, penebar racun yang bertengger di atas kubah masjid terbakar dan meledak menimbulkan suara yang cukup besar. Ledakan tersebut diikuti dengan terpentalnya kubah Masjid Agung hingga ke negeri Banten. Hingga sekarang bentuk dari atap Masjid Agung Cirebon tidak seperti bentuk atap masjid pada umumnya di mana terdapat kubah atau memolo di puncaknya. Masjid Agung Syang Cipta Rasa tidak memiliki memolo di bagian puncak atapnya sehingga lebih mirip seperti bentuk rumah joglo. Itulah sekilas legenda tentang kisah awal mula diadakannya kumandang azan pitu di dalam Masjid Agung Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.